Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Sadai Hiban. Jadi di sini saya izin untuk mempresentasikan perancangan Enterprise Resources Planning pada UMKM di Bamode. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah Enterprise Resource Planning. Dosennya itu adalah Bumia Handini dan NIM saya adalah 2401101200009. Baik. Kita lanjut, di sini ada di latar belakang. Jadi Debamode ini adalah UMKM fashion hijab yang sebelumnya menjalankan bisnisnya secara manual. Nah, seluruh prosesnya dilakukan secara manual dari mulai stok, penjualan, keuangan, sehingga menimbulkan banyak sekali kendala. Nah, solusinya di sini adalah untuk mengimplementasikan ERP dengan 4 modul utama, yaitu sales, inventory, accounting, dan reporting. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana merancang sistem yang mengintegrasikan penjualan, inventaris, dan keuangan secara otomatis dan real time. Lalu yang kedua, di sini bagaimana sistem menyajikan laporan stok dan keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, bagaimana tahapan implementasi ERP disusun agar bertahap dan sesuai kebutuhan UMKM. Lanjut lagi, di sini ada tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan sistem yang terintegrasi antara penjualan, inventaris, dan keuangan secara otomatis dan real time. Yang kedua, di sini menyajikan laporan keuangan dan stok yang mudah dipahami. Yang ketiga, di sini ada mendesain implementasi ERP yang modular dan fleksibel agar mudah diterapkan oleh UMKM. Nah, di sini ada konfigurasi dasar sistem Enterprise Resources Planning. Jadi yang pertama di sini ada profil usahanya, nama usahanya ada Debamode, nama UMKM-nya ada Debamode. Lalu di sini ada jenis usahanya. Sebentar, saya pakai pointer. Oke. Ini ada UMKM ya, fashion muslimah hijab ya. Lalu di sini ada logonya seperti di sini ya, Debamode. Lanjut lagi, di sini ada proses bisnis Debamode. Jadi yang pertama di sini ada penjualan. Jadi transaksi yang dilakukan di marketplace atau Shopee itu otomatis akan dicatat kepada sistem ya. Kecuali penjualan yang offline. Kalau penjualan offline kita nanti sistemnya nanti masukin sendiri ya, manual gitu. Kalau dari Shopee udah terintegrasi jadi otomatis. Lalu yang selanjutnya di sini ada manajemen stok. Jadi pencatatan barang masuk dan keluar itu berdasarkan pesanan. Counter stock jadinya secara berkala. Lalu yang ketiga di sini ada keuangan. Jadi nanti penjualan dari modul penjualan akan automatically update di keuangan gitu. Lalu yang di sini juga ada pelaporan dan monitoring. Ini adalah sebenarnya ini gabungan ya dari modul-modul yang sebelumnya, diambil data-datanya lalu disusunlah untuk menjadi laporan sehingga bisa kita monitoring gitu. Lalu di sini selanjutnya ada modul ERP Debamode. Jadi di sini ada penjualan, inventory, keuangan, dan laporan. Untuk penjualan, di sini mencatat transaksi dari marketplace seperti Shopee. Nah, ini akan automatically terintegrasi, automatically ke update nanti di sistemnya gitu. Lalu yang kedua di sini ada inventory. Jadi memantau stok barang secara real time, mencatat penerimaan barang dan lain-lain. Jadi ini akan mencegah yang namanya overstock atau kekosongan gitu ya. Yang ketiga di sini ada keuangan, jadi akan langsung mencatat keuangan dan pengeluaran bisnis secara otomatis. Lalu yang keempat di sini ada laporan, jadi menyajikan rekap laporan penjualan itu produknya yang terlaris yang gimana, nanti akan ada summary-nya gitu. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional usaha. Jadi ini transaksi penjualan otomatis, jadi pesanannya dari Shopee akan langsung tercatat di sistem, lalu stoknya akan otomatis berkurang. Jadi stok antara Shopee dan retail offline tuh akan terintegrasi jadi dari satu sistem yang sama gitu. Lalu yang kedua di sini ada input stock supplier. Ini kalau misalnya kita masukin input nanti akan ada tombol add inventory stock. Lalu yang ketiga di sini ada laporan penjualan harian, nanti ada summary-nya juga. Lalu yang ketiga di sini ada notifikasi stok menipis. Jadi kalau misalnya stoknya udah ada yang menipis, nanti akan ada tulisan misalnya hijab apa menipis nih, 6 stok lagi misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada laporan laba rugi otomatis. Jadi karena pada saat masuk di produk itu tuh akan ada nanti net retail price dan cost price. Jadi akan ada nanti perhitungan laba ruginya gitu. Lalu di sini lanjutnya, di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Nah, di sini terdiri dari 5 entitas utama, yaitu user, sales order, inventory stock, accounting, dan report ya. Di sini tuh user, sales order, inventory, accounting, dan di sini kan semuanya sebenarnya dicatat ke report gitu. Lanjut, di sini ada DFD level 0 ERP Debamode. Jadi di sini input pertama adalah marketplace atau dari dari retail offline. Lalu di sini masuk ke sistem ERP Debamode, langsung nanti akan ada update stok otomatis di inventory stock, generate accounting, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada DFD level 1 ERP Debamode.
Nah, di sini nanti akan diambil ya order Shopee, lalu ntar sistemnya akan automatically dari sini nih, dari marketplace, data order dari Shopee masuk langsung ke sini ke sistem. Ini untuk yang offline itu nggak dimasukin di sini karena kalau yang offline itu kita harus masukinnya secara manual, tapi tetap nanti akan terupdate, nanti akan ada contohnya. Di sini ada satu proses pengambilan order dari Shopee, lalu langsung nanti disimpan di sales order, lalu udah disimpan di sales order, nanti akan diupdate trigger untuk update stok ya di sini itu ada update stok. Di sini ada inventory stok dan proses upgrade inventory. Lalu dari sini data inventory akan masuk ke laporan. Jadi akan nanti ada proses laporan, barulah outputnya laporan gitu ya. Jadi semuanya ini akan link ke proses laporan seperti yang ini yang nomor 1 set link ke laporan. Ini yang marketplace Shopee ke sini kan dia juga trigger revenue record ya ke proses keuangan. Jadi data dari Shopee langsung masuk ke proses keuangan, langsung accounting, nanti akan langsung dicatat di proses laporan seperti itu ya. Gitu. Lanjut lagi. Di sini ada ini desain strukturnya. Cuman nanti akan kita jelaskan lagi ya. Sebentar saya akan buka dulu websitenya. Nah, baik di sini ini kita akan masuk terlebih dahulu ke dashboard untuk login ya. Jadi di sini silahkan bisa langsung dimasukkan ya ininya, username-nya. Di sini saya masukkan Marsani Sadra. Lalu kita masukkan juga passwordnya, saya masukkan juga. Lalu di sini kita bisa pilih role. Nah, di sini saya pilih role-nya sebagai owner. Lalu saya klik login. Nah, kalau teman-teman tidak punya account bisa langsung sign up now. Di sini ada juga ya untuk create new account. Lanjut lagi, di sini kita masuk ke dashboard. Nah, dashboardnya ini ada real time sales monitoring. Di sini ada total order, ada total revenue, total shipping. Di sini juga ada notification ya, ada low stock notification, pending order dari Shopee, terus ada reminder keuangan, dan di sini ada summary kecilnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau langsung directly cek, bisa langsung klik di sini, ntar ada pop up gitu. Seperti itu. Ini lanjut lagi di inventory. Jadi di sini ada inventory, ada total produk SKU. Total produknya di sini ada 31 ya. 31 produk. Di sini kan dihitung dari stock available, lalu di sini ada stok yang low yaitu Alana skirt, terus itu di sini ada last inventory yaitu 24 Juli. Nah, di sini ada add new product. Nah, untuk add new product ini kan pay attention dari sini. Di sini terakhir di Aira shawl, pashmina hijab, Alana sama cotton. Nah, saat kita masukin nanti kita klik add new inventory, add inventory stock, nanti akan ada di sini kita harus memasukkan produk name-nya ya. Contohnya di sini ada Yara hijab, SKU dan lain sebagainya. Kita masukin, kita input datanya. Data ini and then kita save. Nah, setelah di save nanti kita klik X di sini. Cuman teman-teman bisa juga di print kalau misalnya memang butuh datanya gitu. Lanjut lagi di sini ada nah ini afternya ya. Jadi Yara hijabnya udah ada, itemnya ada 70 sesuai dengan yang tadi kita masukin. Lalu selanjutnya di sini ada sales order management ya, dari menu sales order ini. Jadi di sini untuk hari ini total order ada 2 ya. Total order ada 2. Di sini ada revenue-nya 921, revenue today. Jadi 457 ini ditambah 464 400. Nah, ini kita bisa add new order di sini kalau misalnya dari offline ya. Kalau dari Shopee ini bakal automatically masuk. Tapi kalau misalnya offline, langsung pop up ya, add new order. Nah, di sini ada order ID, date, customer name, total amount, status, payment status, dan sales staff. Ini dimasukin semuanya di orderannya gitu ya. Lalu di sini juga kita akan masukin juga SKU. SKU-nya sebenarnya dia udah automatically ya. Jadi kita hanya nulis product name aja. Nanti akan keluar SKU dan unit price. Baru kita masukin ke quantity gitu. Di sini udah ada summary-nya ya, subtotalnya seberapa. Lalu di sini juga bisa di-save dan bisa di-print atau di-share. Misalnya butuh di-share bisa gitu. Lanjut lagi di sini. Nah, ini after-nya tuh ada dari customer Andrea Hirata 361 complete. Nah, ini revenue juga naik ya. Tadi kan 900, revenue jadi 1,2 juta. Oke, ini kita bisa cek lagi Andrea Hirata ini membeli apa aja. Dia membeli Aira shawl 3 pieces, cotton scarf 2 pieces. Nah, di sini kita bisa juga lihat kalau inventory stoknya akan update automatically. Jadi di sini Yara hijab masih tetap ya. Tadi kan yang dibeli Aira shawl 3 pieces, yang sebelumnya kan 6 pieces ya Aira shawl. Jadi 3 item lagi, dan cotton scarf. Cotton scarf sebelumnya kan ada 10 item, karena dibeli Andrea Hirata jadi 8 pieces lagi gitu. Kita lanjut lagi. Di sini ada financial overview. Nah, ini langsung masuk lagi yang Andrea Hirata tadi. Langsung automatically masuk, nggak perlu kita inputin lagi gitu. Ini yang tanggal 24 Juli, revenue this month 8,5 juta. This month semuanya ya, karena di sini space-nya sedikit jadi hanya segini gitu. Kalau mau lebih lebih lengkap lagi bisa di reporting gitu.
Nah, di sini ada real time reportingnya. Nah, di sini kita bisa pilih sales order management, terus itu tanggalnya kita bisa pilih. Nah, ini saya contohnya milih yang hanya hari ini. Ini total income-nya 1,2 juta, kan sebelumnya cuma ada tulisan 1,2 juta ya di sales management. Nah, kalau di sini lengkap semuanya di 1, sekian sekian sekiannya. Nah, ini inquiry success rate-nya 66%. Kenapa 66%? Karena di sini ada yang pending. Jadi 66% gitu. Nah, number of new client 3 karena ini semua kliennya klien baru. Lalu ada ordernya juga. Nah, di sini sales overview-nya seharusnya ada grafik, tapi di sini tidak ada grafik karena apa? Karena kita hanya milih 1 hari aja. Kalau misalnya mau ada grafik itu minimal di 2 hari gitu. Di sini juga ada tulisannya ya. Please selecting at least 2 days gitu. Oke, di sini lanjut lagi, di sini ada setting, di sini juga ada my account dan ada menu sign out untuk sign out. Di sini ada penutup. Baik, jadi sistem RFP ini mampu mengintegrasikan data penjualan, stok keuangan secara otomatis dan real time. Lalu juga proses pencatatan order, update stok, laporan keuangan berjalan seinsan tanpa adanya manual-manual kecuali yang tadi ya, offline tadi. Karena kalau offline kan tidak bisa diprediksi ya, jadi memang ada di situ toko gitu. Lanjut lagi, di sini ada laporan disajikan dalam bentuk ringkasan dan tabel akurat untuk mendukung keputusan untuk berbasis data. Lalu juga sistem ini dirancang modular dan fleksibel, memudahkan implementasi bertahap bagi UMKM. Nah, lalu juga alur antar menu seperti dashboard, inventory hingga reporting mudah dipahami semua peran pengguna. Lalu juga sistem memberikan fondasi digital yang efisien dan siap mendukung pertumbuhan UMKM di era digital. Baik, seperti itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.